Halo anak-anak, masih pada materi yang sama ya, tentang aritmatika sosial. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang cara menghitung untung, rugi, harga jual, harga beli, kemudian bagaimana cara menghitung persentase untung, dan bagaimana cara menghitung persentase rugi. Nah, kali ini kita akan membahas masih di materi yang sama, yaitu tentang aritmatika sosial, diskon, bruto, neto, dan tara. Kalau diskon mungkin sudah banyak dari anak-anak yang tahu. Untuk bruto, tara, dan netonya mungkin anak-anak itu masih belum mengenal. Tuh. Jadi di sini Ibu akan mencoba menjelaskan ya, diskon itu apa. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung bruto, tara, dan neto. Nah, diskon atau rabat ya, merupakan pengurangan harga yang diberikan kepada pembeli dengan ketentuan syarat serta waktu tertentu. Jadi semakin besar persen diskon, maka semakin besar pula potongan harga yang diberikan kepada pembeli, sehingga dapat lebih hemat dibandingkan dengan harga sebelum didiskon. Nah, jadi diskon ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi tadi ada 20%, 30%, 20% plus 50%. Nah, bagaimana cara menghitung diskon ya? Nah, cara menghitung diskon itu jadi persen diskon dikali dengan harga awal atau harga jualnya. Ya, misalkan baju kemeja tadi itu harganya 100.000 ya. Kemudian diskon 20%. Nah, di sini untuk menghitung berapa rupiah diskonnya itu, jadi persen diskonnya ya 20% tadi dikalikan dengan 100.000 harga jual dari kemeja. Ini sama juga dengan per 100. Jadi kalau 10% kita bisa menuliskan 10 per 100. Dan kalau 20% kita bisa menuliskan 20 per 100. Dan untuk harga setelah didiskon ya, atau harga akhir atau harga yang harus kita bayar. Jadi itu kita bisa cari harga yang harus kita bayar setelah didiskon itu dengan cara, jadi harga jual ya, harga jual dikurangi dengan diskon yang sudah kita cari tadi. Ini ada soal di mana Anton membeli sepasang sepatu dengan harga Rp200.000 dan penjual memberikan diskon sebesar 25%. Jadi berapa Anton harus membayar sepatu setelah dikenai potongan diskon? Nah, di sini kita cari dulu potongan diskonnya berapa rupiah ya. Dengan cara rumus diskon sama dengan persen diskon dikali harga jual atau harga awal. 25 per 100 ini 25% ya. 25 per 100 dikali Rp200.000. Didapat besar diskonnya itu Rp50.000. Sehingga Anton harus membayar Rp200.000 dikurang Rp50.000. Jadi harganya menjadi Rp150.000. Jadi ini harga setelah didiskon atau harga yang harus dibayarkan oleh Anton. Contoh yang kedua. Di sini Ega membeli satu lusin buku dengan harga Rp36.000. Jadi harga satu lusin buku itu Rp36.000. Nah, setelah membayar di kasir, Ega hanya membayar Rp32.400 ya. Nah, ditanya di sini persen diskonnya ya, persen diskonnya berapa? Oke, bagaimana cara mencari persen diskonnya? Nah, sekarang ditulis dulu, diketahui harga beli Rp36.000. Jadi harga satu lusin ya, harga satu lusin buku Rp36.000
Kemudian uang yang dibayarkan itu sebesar 32.400. Nah, yang ditanyakan adalah persen diskon. Jadi cara mencari persen diskon, pertama kita cari dulu diskon dalam bentuk rupiah ya. Jadi cara mencari diskon dalam bentuk rupiah atau berapa sih diskonnya, berapa rupiah diskonnya, itu dengan mengurangi harga pembelian dengan uang yang harus dibayarkan ya. Jadi diskonnya 3.600, baru kita bisa cari persentase diskonnya. Jadi persentase diskon atau PD ya, ini bisa disingkat dengan PD, sama dengan diskon dibagi harga awal. Ingat, ini perpanjang ini adalah dibagi ya, atau kalian bisa sebutkan diskon per harga awal. Cuma kadang-kadang anak-anak tuh banyak yang paham apa sih per itu, padahal di sini diskon dibagi harga awal dikali 100%. Nah, kita tulis diskon 3.600, kemudian harga awalnya itu 36.000, maka diperoleh persentasenya sebesar 10% ya. Jadi anak-anak boleh membagi 3.600 ini dengan 36.000, baru dikalikan dengan 100%, atau anak-anak bisa menyederhanakan dengan cara mencoret 0 yang di atas dengan yang di bawah. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas tentang bruto, tara, dan neto. Yang mana contoh neto dan yang mana contoh tara. Nah, di sini ada sekarung beras. Sekarung beras ini bruto, kalau berasnya saja itu neto, dan kalau karung saja itu tara. Nah, bruto adalah berat kotor atau berat suatu barang beserta isinya. Jadi berat karung dengan berat beras digabung ya. Nah, untuk neto biasa disebut dengan berat bersih, itu hanya menghitung berat atau barang yang isi-isinya saja. Kayak tadi berasnya, jadi itu disebut neto. Dan kalau tara itu potongan berat atau berat tempat dari suatu barang. Nah, di sini untuk menghitung bruto ya. Jadi kalau neto dan taranya diketahui, untuk menghitung brutonya itu neto ditambah tara. Sedangkan kalau menghitung tara, bruto dikurangi neto. Dan untuk menghitung neto, jadi neto itu bruto dikurangi tara. Suatu barang diberi label bruto 90 kg. Jika tara 2%, maka netonya adalah, jadi berat bersihnya berapa? Diketahui brutonya 90 kilo ya, kemudian taranya dalam bentuk persen. Jadi kita ubah dulu taranya ke dalam bentuk kilogram. Caranya gimana? Ayo kita perhatikan pembahasannya. Kita biasakan dulu menulis diketahui apa-apa saja dari soal. Jadi di sini diketahui brutonya 90 kilo, taranya 2%. Nah, kita ubah dulu nih taranya dalam bentuk kilogram. Caranya gimana? Kilogram tinggal mengalihkan persen tara dengan bruto ya. Jadi 2% dikali 90 atau 2/100 dikali 90. Nah, berapa hasilnya? Ya, tara 1,8 kg ya. Jadi taranya itu 1,8 kg. Nah, jadi berat bersihnya berapa? Nah, bruto dikurangi tara. Brutonya berapa? 90 kilo dikurangi 1,8 kg. Dan hasilnya 8,2 kg. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing karung 80 kg dan taranya 2%.
berapakah berapa rupiah pedagang harus membayar gitu ya jika harga setiap kilo beras itu Rp7.000, bruto 50 kg, kemudian taranya 2%, ya ingat ini taranya masih dalam bentuk persentase. Nah, jadi kita ubah dulu taranya ke kilogram ya. Jadi kalikan persentase tara ini dengan bruto. Jadi tara sama dengan 2/100 kali 50. Jadi 50 ini adalah bruto ya anak-anak. Jadi 2/100 ini 2%, itu sama dengan 2/100. Jadi didapat taranya sebesar 1 kg. Nah, baru kita bisa menghitung neto. Jadi neto sama dengan bruto dikurang tara, 50 kurang 1, netonya 49 kg. Nah, harga 1 kg itu 7.000 ya. Harga 1 karung ya kita hitung sekarang harga 1 karungnya berapa. Nah, 1 karung itu netonya kan 49 kilo. Jadi kita kalikan dengan 7.000 ya. Neto dikali dengan 7.000 jadi 49 kali 7.000 itu harga 1 karungnya Rp343.000. Nah, berapa harga dari 5 karung? Nah, harga dari 5 karung tinggal kita kalikan 5 dikali dengan Rp343.000. Jadi harga yang harus kita bayar adalah sebesar Rp1.715.000. Anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.